Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Aristias, perwakilan dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan Tesla in China and Uphill Battle dari mata kuliah Global Marketing dengan dosen Ibu Diah Ayu Sanggarwati STMM. Kami dari reguler Malam Manajemen B STI Mardika. Yang pertama yaitu definisi Tesla. Tesla sendiri merupakan perusahaan mobil listrik terbesar di dunia. Tesla memulai debut yang cukup baik. Produsen mobil listrik ini yang sudah banyak mengeluarkan berbagai model mobil dan penjualannya di seluruh dunia yang sudah sangat banyak. Sendiri perusahaan mobil listrik Tesla ini adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia ini. Perintis perusahaan mobil listrik yang menjadi salah satu perusahaan mobil listrik terbesar ini bernama Elon Musk. Lalu sejarah Tesla. Dari abad ke-19 hingga ke-20, mobil listrik sangat populer pada abad ini. Namun, popularitasnya kemudian meredup karena bersaing dengan mobil yang menggunakan bahan bakar bensin karena relatif murah. Di tahun 1970 hingga 1980 membangkitkan sedikit minat produsen atau pengguna untuk menggunakan mobil listrik karena masyarakat yang mulai sadar mengenai buruknya dampak emisi dari gas rumah kaca. Di tahun 2003, pada pasar global yang besar dalam kendaraan energi baru atau listrik, salah satu jenis yang paling mencolok adalah Tesla. Tesla juga masuk ke dalam peringkat 2 yang menguasai mobil listrik di China. Di tahun 2009, Tesla memulai produksi model pertamanya The Roadster, kemudian disusul dengan sedan model S, SUV Tesla Model X 2015, 2017 sedan Tesla Model 3, dan Tesla Model Y 2020. Tesla Model 3 menduduki peringkat terlaris di dunia dengan skala mobil listrik plug-in dan menjadi kendaraan listrik pertama untuk menjual 1 juta unit di seluruh dunia pada bulan Juni. Selanjutnya, perang dagang di Cina. Elon Musk sendiri pendiri dari mobil listrik atau Tesla terbesar di dunia. Sebelum mengembangkan perusahaan Tesla, dia pernah mengembangkan perusahaan penyedia energi panas matahari terbesar di Amerika Serikat, yaitu SolarCity. Dari keahlian itu, Elon Musk mendirikan perusahaan otomotif Tesla Motor. Perusahaan ini sangat populer di seluruh penjuru dunia. Pada perusahaan ini, Elon Musk mengkolaborasikan Tesla dengan SolarCity, yaitu pengembangan mobil listrik dengan tenaga sinar matahari yang memiliki tujuan untuk mengurangi pemanasan global. Dalam pendistribusian Tesla di berbagai negara tidaklah mudah. Contohnya seperti di Amerika Serikat, di mana terjadinya perang dagang dengan Cina. CEO Tesla Deepak Ahuja menekankan tujuan meningkatkan Tesla Shanghai Gigafactory tahun ini untuk segera mendistribusikan sedan mobil 3 buatan Amerika Serikat kepada pelanggan di Cina. Adapun perkembangan Tesla di China, penjualan kendaraan listrik tumbuh lebih cepat 4% dibandingkan negara lain, dan saat ini Tesla menghadapi persaingan dengan perusahaan lokal China, BYD yang didukung oleh Warren Buffett, SAIC yang membuat mobil listrik Ruby, dan Geely, perusahaan induk Volvo. Selanjutnya, adapun pertanyaan umum, mobil listrik mahal? Iya, tentu Tesla atau mobil listrik masih tergolong mahal karena komponen utamanya yang menggunakan baterai. Bagaimana cara agar masih bisa dijangkau masyarakat? Namun harga baterai bisa relatif murah apabila diproduksi dengan skala besar. Tesla mampu bersaing di pasar dagang, dan Tesla terus melakukan inovasi untuk dapat memproduksi mobil listrik dengan harga yang lebih murah. Gigafactory adalah pabrik baterai lithium ion milik Tesla. Dengan adanya produksi Gigafactory, biaya baterai Tesla akan menurun secara signifikan, sehingga mampu membuat Tesla memiliki harga yang terjangkau. Saya akan menjelaskan strategi marketing Tesla. Di sini ada beberapa poin marketing dari Tesla, yaitu yang pertama, iklan promosi lewat selebriti. Hal ini mampu membuat Tesla dilirik menjadi populer di kelas atasnya. Yang kedua, strategi khusus. Tesla dengan sengaja mengurangi pasokan untuk menciptakan ilusi bahwa pemerintah melebihi pasokan. Yang ketiga, tidak menggunakan dealer resmi.
yaitu Tesla mencapai 194 offline toko di Cina. Pelangganan dapat secara pribadi berkomunikasi dengan marketingnya dan juga merasakan langsung mobil dari Tesla. Dan yang terakhir, transaksi pembelian. Pelanggan dapat melakukan pembayaran dan pembelian melalui website resmi Tesla secara online ataupun datang langsung ke toko mobil. Selanjutnya, tantangan mengembangkan Tesla di Cina. Yang pertama, fasilitas yang kurang beriringan dengan pemerintah, yaitu larangan mobil Tesla parkir di dalam gedung Tiongkok. Dengan alasan di dalam mobil tersebut terdapat teknologi, yaitu kamera yang dapat digunakan terus-menerus untuk merekam data di gedung pemerintah. Dan yang kedua, membuat harga lebih kompetitif. Baterai merupakan komponen utama dalam mobil listrik. Harga baterai bisa turun apabila jumlah barang yang diproduksi banyak. Elon Musk akhirnya membangun pabrik baterai litium yang diberikan nama Gigafactory. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kekurangan pasokan komponen akibat COVID-19. Tesla telah melakukan pemberhentian produksinya di pabrik Shanghai untuk mengamankan pasokan suku cadang akibat adanya kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintah Cina. Penyesuaian harga Tesla. Di sini, keuangan Tesla pada tahun 2020 dan 2021, margin kotor pada penjualan mobil tetap stabil di sekitar 25% sampai 27%, dan harga semua Tesla model lain selain model 3 juga turun secara signifikan setelah melakukan beberapa penyesuaian. Tetapi margin kotor Tesla untuk penjualan mobil tetap menunjukkan angka stabil atau bahkan meningkat sejak diluncurkannya produk tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemotongan harga tidak berdampak pada laba penjualan kotor Tesla. Pemotongan harga Tesla adalah berdasarkan skala ekonomi dan pengurangan biaya untuk baterai. Produsen pengganti perangkat keras dari semula model 3 turun menjadi 249.900 yuan pada bulan Oktober 2020 karena ganti baterai dengan lithium ion phosphate buatan Eranix yang telah menurunkan biaya produksinya. Analisis SWOT Tesla di Cina. Yang pertama yaitu ada strengths, yang dua ada weakness, yang tiga ada opportunities, dan yang keempat adalah threats. Strengths sendiri yaitu teknologi baterai inovatif dan perubahan cepat teknologi yang ada di Tesla, memiliki jaringan nasional langsung dengan Cina. Yang kedua yaitu weakness. Weakness sendiri yaitu Tesla sebagai perusahaan asing memiliki sedikit kendali atas orang Cina dan kantor pusat tidak dapat mengawasi dan mengontrol pekerjaan cabang-cabangnya. Yang ketiga yaitu opportunities. Opportunities sendiri yaitu memiliki arti COVID-19 adalah faktor terbesar mempengaruhi industri manufaktur tradisional pada tahun 2020. Yang terakhir yaitu threats, membuat pasar Cina aktif dan merangsang pengembangan perusahaan lokal.